Puji Tuhan. Ya. Luar biasa penyembahan. Kita mulai jam 10 tepat dan sekarang 11.16. Satu jam lebih. Kalau kita sudah terbiasa berada di hadirat Tuhan, 1 jam itu sedikit. Tapi kalau nggak biasa memang gelisah. Kalau nggak biasa, karena kalau kita sudah senang berada di hadirat Tuhan, makin lama itu makin penasaran apa sih yang Tuhan inginkan. Ya. Nah, tapi kalau nggak biasa memang capek, bosan, gelisah, dan pengen cepat selesai. Ya, tapi kita sih ya semua aman terkendali. Nah, hari ini kita belajar dari firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang ke-5, ayat yang ke-16b dan 17. Kita harus pahami, kita berdoa itu ada gunanya. Juga kita berdoa itu jangan asal-asal. Tadi malam saya tekankan sama anak-anak, sama istri. Kalau percaya, nggak usah mendua hati. Orang yang mendua hati itu nggak dapat apa-apa. Satu-satu aja. Kalau mau jujur, siapa sih dalam hidup ini yang dicintai, tapi yang mencintai itu mendua hati. Ragu-ragu. Ayo, siapa yang senang? Dia mencintai, tapi masih ada cinta yang lain. Ada nggak yang mau seperti itu? Naluri manusia tidak mau diduakan, betul nggak? Atau ada yang mau diduakan? Pasti rata-rata nggak ada yang mau. Dari wajah-wajahnya ketahuan. Ya kan? Ya. Selalu pengen nomor 1. Dan rata-rata manusia itu memiliki kecemburuan. Udah dia masuk kecemburu kan? Ada? Cemburu ada kan? Cuma ekspresinya berbeda. Kenapa orang cemburu? Itu sehat. Ya salah satu bahwa orang yang dia kasih itu tidak mau diganggukan. Gitu kan? Nah, itu sehat. Tapi kalau cemburu berlebihan itu abnormal. Harus ada keseimbangan. Begitu ya. Nah, tapi nggak usah takut. Kalau Tuhan sudah berikan kita pasangan yang sepadan, Tuhan yang bilang. Karena kami dulu Bu Esti, saya antar ke kantor, naik motor dulu, belum ada mobil. Naik motor dari Sawangan ke Kebonjeruk. Nah, lagi naik motor kami, ada nggak tahu apakah bapak-bapak atau masih muda, matanya ngelotot nyala Bu Esti, tiba-tiba dinabrak di depan. Ya karena matanya, ya itu saya percaya itu Tuhan lindungi. Istri saya dipelototin ngapain, kan gitu ya. Nah, karena suaminya ada di depannya. Dia nabrak. Ada rugi kan? Jadi kalau Tuhan sudah bela itu masalah, makanya kita cemburu boleh, tapi bercemburu berlebihan jangan. Setuju nggak? Nah kalau cemburu berlebihan saya ngomong, matamu. Ya bisa kan? Oh bisa berantem. Tapi kalau Tuhan yang bela, ya kan udah nabrak. Mana lebih luar biasa? Kita yang balas atau Tuhan yang balas? Ya Tuhan. Itu. Nah Tuhan kita itu juga Tuhan yang cemburu. Lebih cemburu dari kita. Kecemburuannya nggak mau hilang. Ya,
kecuali memang kita memilih meninggalkan Tuhan, seperti Yudas yang memilih hidupnya untuk meninggalkan Tuhan dan dia mati dalam dosa. Ya. Nah, kita buka dulu ya, kita baca dalam Yakobus. Ini penting. Ini Yakobus ini mengajarkan kita berdoa. Memang Yakobus ini yang dituliskannya sangat sedikit, tapi maknanya luar biasa. Yakobus 5 ayat 16b. Sudah dapat semua? Sampai yang ke-17 ya. Kita baca 2, 3 ya. Doa orang yang benar. Belum dapat? Nah, Yakobus 5 ayat 16b sampai 17. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat 17, 2, 3 ya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan turun. Hujan turun ya. Dan hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Sampai sini. Catat baik-baik. Doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang perlu kita pahami, kamu yakin tidak kamu orang benar? Ayo, yakin tidak dirimu orang benar? Tadi Pak, saya baru berantem sama orang benar. Bahkan orang Kristen tuh malu mengatakan saya orang benar. Kenapa? Ya baru berantem tadi. Mas orang benar berantem. Kan gitu kan? Itu nurani kita kan berbicara kan? Nah, kalau begitu doa saya tidak ada kuasanya doa. Kenapa? Saya dikit marah. Nah, berbicara orang benar itu pertama dia harus percaya Yesus. Semua percaya Yesus kan? Percaya bagaimana? Percaya walaupun kenyataan tidak seperti yang kita bayangkan. Dan hidup ini tidak adil. Kita percaya Yesus. Yang kedua, kita harus masuk dalam proses pembenaran. Nah, oleh karena itu Yesus mati untuk kita, supaya kita dibenarkan dan kita menjadi orang benar oleh karena iman dalam Yesus. Ayo, sekarang saya tanya, percaya nggak bahwa kamu itu orang benar? Percaya? Kita percaya kita orang benar karena Yesus telah mati untuk kita, untuk membenarkan kita dan menanggung segala kebohongan, kemunafikan kita di atas kayu salib. Makanya kita harus yakin, kamu orang benar? Yes. Masuk surga? Ya. Berarti kalau aku nabok itu enggak, aku orang benar juga. Nah, yang penting bertobat. Gitu. Maka dari itu kita manusia baru itu kita dibaharui dari hari ke sehari. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Nah, orang benar bisa salah? Bisa. Tapi yang membedakannya adalah orang benar itu kalau salah, dia sadar. Dia bercermin, saya ini salah ya. Oh, saya salah di sini, ini harus saya perbaiki. Itu membedakan. Nah, lalu kemudian juga orang benar itu dia tahu kepada siapa dia berharap. Tentu sebagai iman Kristen ya kepada Yesus. Walaupun seringkali diledek di YouTube, di segala macam orang Kristen tuh
mentuhankan manusia. Ya karena emang dia bodoh. Mau diapain kan? Nanti kalau kita balik pertanyaan, nanti marah penistaan agama. Kan begitu. Ngeri juga kita. Kan gampang kan? Yesus datang ke dunia ini tujuannya adalah untuk menebus dosa kita dan untuk membenarkan kita dari orang berdosa menjadi orang benar dan menjadi hamba kebenaran. Makanya salah satu hari ini kita datang ke sini karena kita yakin bahwa Yesus telah mati untuk kita dan telah membenarkan kita menjadi orang benar. Oleh karena itu kita harus mendekatkan dia. Ya melalui doa. Meskipun perjuangan jauh-jauh, Bekasi, Tambun ya, Jatinegara. Sekarang Jatinegara, hutan kayu. Kalau kayu ini nggak pernah dibawa. Ya, jauh-jauh kami dari Bojong Sari Sawang, Mantasan, Bogor, Depok. Satu untuk datang ke sini. Karena saya punya tujuan, saya percaya. Oleh karena kasih karunia Yesus mati untuk membenarkan hidup saya. Maka saya berbuat sebisa apa yang saya berbuat bagi kemuliaan Tuhan. Jadi kita harus percaya Yesus sebagai Tuhan yang terus selamat dan menerima Dia sebagai Tuhan yang memerintah dalam hidup kita. Nah, karena melalui percaya kita itulah Yesus menerima kita apa adanya. Mungkin orang melihat kita hanya sebelah mata. Seperti wanita yang mengurapi kebutuhan Yesus. Direndahkan orang. Kenapa? Karena semua udah tahu latar belakangnya, yang tertangkap sedang tidur dengan laki-laki yang bukan pasangannya. Diseret depan Tuhan Yesus. Menurut hukum Musa harus dibunuh. Jadi Tuhan Yesus nggak jawab. Karena menggoreskan jarinya di tanah dan berkata, kalau begitu siapa yang berdosa di antara kamu, hendaklah yang pertama yang melempari dia dengan. Nah, ketika Yesus menjelang ditangkap, perempuan inilah yang datang mengurapi Tuhan Yesus. Di rumah seorang Simon, orang Farisi. Nah, orang Farisi itu akan mencela Tuhan Yesus. Kalau memang benar dia nabi, dia benar Mesias, tentu dia tahu perempuan ini dan apa dosa-dosa. Itu dalam hati. Karena waktu itu seorang wanita ini mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak. Nah, sambil menangis, air matanya menetes dan mengenai pada kaki Tuhan Yesus. Lalu dia lap dengan rambutnya dan diminyaki dengan minyak umur, minyak narwastu yang harumnya luar biasa. Dan nilainya 1 dinar, 300 dinar ya, kalau nggak salah. Yang upah 1 tahun orang. Berapa itu ya? Kalau UNR kita 4 juta, DKI 4 juta ya? 4, taruhlah 5 juta. Kali 12 bulan, itu berapa? 50 juta lebih. 60 juta hanya untuk dituangkan. Minyak. Wow. Lalu kemudian tiba-tiba Tuhan Yesus ngomong, Simon, aku tahu perempuan ini. Saya kasih contoh bagi kamu ya. Ada 2 orang yang berutang. Yang pertama ada yang berutang 15 dinar. Dan yang kedua ada 10 dinar. Lalu mereka menghadap Tuhan dan berkata, kami tidak mampu bayar utang. Karena Tuhan mereka melihat bahwa mereka tidak mampu membayarnya.
Lalu Tuhan mengatakan, kalau begitu saya menghapus segala hutang. Pertanyaan saya kepada kamu Simon, siapakah yang lebih banyak berterima kasih? Simon berkata, orang yang telah banyak hutangnya dihapus. Nah, terus katakan begini, betul, katamu itu benar. Perempuan ini karena dosanya yang begitu banyak telah dihapus, maka juga dia berbuat baik lebih banyak. Karena orang yang sedikit utangnya dihapus, sedikit berbuat baik. Tapi karena kalau ada hutangnya lebih banyak, tentu juga banyak, lebih besar, lebih banyak dia berterima kasih. Betul nggak? Nah kita ini kayak gitu-gitu, kita di sini, makanya kita datang sini. Kita ini orang berdosa. Belum selesai itu, terus katakan, aku datang ke rumah ini, kamu tidak mencium aku. Tapi wanita ini, dia menciumkan. Engkau tidak mengurapi aku, tapi dia mengurapi kakiku dengan minyak. Dengar baik-baik, dia telah mempersiapkan hari penguburan. Belum selesai itu dicela dia oleh bernama Yudas. Buat apa minyak ini diboroskan? Ini kan lumayan kalau dijual untuk orang, dijual harganya yang begitu mahal itu dijual lalu dibagikan pada orang miskin. Ini rohani ya. Tuhan katakan kepada Simon, biarkan dia melakukan itu. Sebab orang miskin selalu ada pada kamu dan bisa kamu menolongnya kapan saja. Kan niat yang menentukan kan. Kalau memang niat menolong orang miskin ya tolong. Tapi Anda tahu ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, wanita yang pertama sampai di kuburan, salah satu perempuan yang memurapi Tuhan Yesus bersama dengan Maria Magdalena. Jadi Yesus katakan, lanjutkan lagi, kemana saja Injil diberitakan, maka nama perempuan ini selalu diingat. Yang ada lagunya itu, beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati untuk menyembah, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Biasa. Nah, jadi kalau secara manusia ini kita orang berdosa, nggak layak. Kita nggak layak untuk itu. Tetapi kita dibenarkan menjadi orang benar. Oleh karena itu, matiin aja pasal lain kalau. Jadi kita telah dibenarkan, maka dari itu dalam dua orang benar sangat besar kuasanya. Nah sekarang pertanyaan saya, yakin nggak bahwa kita orang benar? Hah? Yakin nggak? Masih ragu? Ya. Kita harus yakin, ya saya orang benar, karena telah dibenarkan oleh darah Yesus. Oh tapi banyak kelemahan, ya itulah proses.
yang terus menerus diperbaharui. Jangan merasa tertuduh karena kelemahan yang ada. Nanti dengan sendirinya Tuhan akan bekerja di sana dan memulihkan keadaan kita. Ayat 17 tidak begini. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Waktu itu orang Israel berdosa. Nah, karena berdosa mereka itu, Elia ini menemui Ahab. Dia bilang, karena dosamu, dengar baik-baik, hujan tidak akan turun di bumi kecuali aku yang mengatakan. Wah, luar biasa. Nah, ini orang punya hubungan dengan Tuhan itu yang punya otoritas. Bayangkan kemenangan alam. Dulu pernah kita adakan retreat di Kemudahan Umat sebelum yang kemarin. Waktu itu musim hujan. Nah, lalu kemudian ada seorang yang mengatakan, Pak, itu hujan, Pak. Bagaimana bisa ada ketinggalan? Saya bilang, nggak akan hujan. Hujan nggak akan turun. Saya berdoa hujan nggak turun. Ini musim hujan, Pak. Nah, waktu itu beliau itu baru beli motor baru. Nah, saya juga baru beli motor baru. Oke, gini aja. Kalau hujan nggak turun besok, motormu buat saya. Benar, ini benar ini. Di rumah Ina Siti jadi gitu, Sunan Bali. Waktu itu kan Ina ikut sama Budam, sama si Harun, Marcel ikut juga. Iya. Tapi kalau hujan turun, motor saya buat kamu. Kita selamat. Ini banyak saksi. Itu ada si Agus, ada si Tina, ada si Marulian, Marpau, dan istri. Kita selamat. Dia nggak berani salah sama saya. Saudara, malamnya hujan lebat. Memang hujan lebat. Memang musim hujan. Nah, besok pagi-pagi jam 7 pagi sampai jam 10 itu gelap. Seperti mau hujan, tapi hujan tak turun. Wow. Sampai sore kita keluar dari sana. Satu tetes hujan gak jatuh ke bumi. Saya tanya, gimana bos? Hujan turun gak? Hampir turun, tapi tidak. Nah, itu makanya doa orang benar sangat besar kuasa. Nah, Elia ini manusia biasa seperti kita. Yang membedakan kita dengan manusia lain adalah gaya doanya. Ekspresinya beda. Bagaimana kamu bisa yakin pertolongan Tuhan? Ya tentu salah satunya ekspresinya. Percaya nggak? Ya mudah-mudahan. Itu belum percaya itu Bapak. Kalau saya percaya tidak ada kata mudah-mudahan, pasti. Gitu. Maka dari itu upayakan bahasa-bahasa yang positif, hal-hal yang menghidupkan. Itu akan jadi kenyataan dalam hidup. Dan benar 3 tahun 6 bulan hujan tidak turun di Israel sampai terjadi kekeringan. Kenapa tadi hamba Tuhan mengatakan kalau saya nggak ngomong hujan nggak turun, ya nggak turun. Kecuali saya ngomong. Ayat 18. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nabi Elia itu nabi besar sama seperti kita, seperti saya, seperti Bu Santi, punya kelemahan juga punya. Lapar nggak? Lapar. Kecewa nggak? Kecewa. Putus asa nggak? Putus asa. Bayangkan, baru menyembelih 450 Nabi Baal. Dia berani lebih. Ya kan, Nabi Baal itu punya ilmu yang luar biasa, ilmu sampai segala macam kan.
hingga takut, disembelih. Tapi ada seorang perkataan, bukan raja yang ngomong, tapi seorang wanita yang bernama Isabel. Besok di jam yang sama, ya, nanti Elia juga sama seperti Nabi Baal itu yang disembelihnya. Apa yang terjadi? Dia melarikan diri dan berkata, Tuhan, lebih baik aku mati aja. Ini Nabi besar, baru menurunkan hujan, baru menurunkan api, baru membunuh 450 Nabi Baal. Tiba-tiba hanya seorang, apa istilahnya, secara fisik yang lebih kuat laki-laki kalau secara fisik, diancam oleh seorang Isabel. Dia ketakutan luar biasa. Yuk, kita sering mengalami itu, rasa takut, rasa bimbang, sama seperti Elia. Tapi dia telah bersungguh-sungguh berdoa sehingga apa? Hujan pun tidak turun. Ini dia kesungguhan berdoanya. Senang berdoa. Saya kalau nggak berdoa itu kayak hampa hati saya. Nggak tahu kalau saudara ya. Kalau saya nggak berdoa, saya ada rasa yang hilang, ada kehampaan. Dan biasanya ya kalau saya kuat di doa, saya itu tahu orang lagi ngomongin saya, pasti ini. Berasa, ini saya lagi dibicarakan, apa yang bisa ini. Dan nanti gak lama, berita itu sampai ke saya juga. Karena apa istilahnya itu, ada satu berita yang Roh Kudus kirimkan. Akhirnya ketika mengalami hal yang demikian, saya berdoa dalam segala perkataan yang mematikan, kata-kata yang menghina, kata-kata yang merendahkan, kata merencanakan yang jahat, saya hardik dalam nama Yesus. Rencana jahat manusia biar berbalik pada diri mereka sendiri. Meskipun saya nggak tahu siapa orangnya, tapi ada firasat, apa ini ya? Ada satu yang ngomong, saya lihat saya nggak ada masalah, tapi kenapa ini? Nah, doa. Itu bisa kita rasa. Bahkan dalam perjalanan saya melayani Tuhan, waktu saya makan aja, ini makanan di sebuah restoran, makanannya masih pedas, masih panas, ini makan. Dan yang makan bukan hanya saya. Ini habis doa, tiba-tiba makanan yang panas itu ada belatuknya. Ini benar. Akhirnya nggak jadi makan. Ada belatung. Nah, waktu yang lalu kami makan dalam sebuah restoran lagi sama Bu Lesti bersama dengan teman-teman. Ini ada telur. Semua makan telur, matang semua. Nah, saya ambil telur, saya pecahin, mentah di dalam pisang. Sampai yang punya heran juga, loh, kok bisa mentah ya? Itu kalau kita disertai oleh Tuhan, itu banyak hal-hal yang aneh-aneh terbuka di depan mata. Nah, bayangkan makanan yang masih pedas, masih panas, masih beruap begitu, bisa ada belatungnya habis doa. Makanya penting doa makan itu begitu. Kok bisa-bisa teman-teman semua mereka ambil semua telurnya itu matang, karena mereka tahu ketika dimasak itu ini baru dikeluarin dari apa namanya dia panci rebusannya. Mereka pecahkan matang. Ini begitu saya pecahkan punya saya, gak ada satupun yang kelihatan kena sentuhan air, karena masih cair banget, cair kayak gimana sih ya, telur matang apa mentah. Sampai heran, kok bisa ya? Nah itu, karena Alkitab berkata, kamu minum racun maut, engkau tidak akan binasa. Kalaupun sudah kita minum,
Tapi sebelum kejadian Tuhan perlihatkan, jangan makan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Ini nggak bisa diajarkan, hanya bisa mengalami. Saya nggak tahu nanti ke depan semua mengalami seperti saya, nggak tahu. Tergantung hubungan dengan Tuhan. Begitu. Dan bisa kadang-kadang pernah saya melihat saya lagi doa di tempat tidur, doa seperti ini. Saya ambil kitab. Saya tiba-tiba roh saya itu pergi sama tempat dan melihat orang-orang ngomong apa dia harus tahu. Begitu ketemu besok yang dibicarakan situ persis seperti itu. Dan memang waktu itu dia ada di sana lagi bicarakan sesuatu. Tapi memang ada harga yang dibayar, yaitu persekutuan yang konsisten dengan Tuhan. Amin. Begitu luar biasa kan, misalnya ada orang merancang yang jahat sama Bu Sandi, tahu, oh ini dia. Ya, udah 5 misalnya, oh ada yang berbuat jahat, oh udah tahu, ini rencananya ini, berarti saya lakukan. Bisa nggak Tuhan lakukan seperti itu? Bisa. Tergantung bagaimana kita membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Nah, makanya salah satu yang kita lakukan ini melalui doa. Ya. Makanya minggu lalu kan saya sampaikan tema itu, melihat masa depan. Nah melalui doa ini juga kita bisa melihat apa yang akan terjadi ke depan dan apa yang harus kita lakukan. Karena melalui doa itu Tuhan berikan kita pewahyuan, Tuhan menyingkapkan hal yang tersembunyi, sehingga kita melangkah dalam kepastian. Doa ini penting, pujian penyembah. Dari jam 10 tadi kita mulai, 1 jam non-stop, 1 jam non-stop, nyanyi, menyembah, nyanyi tanpa rasa bosan. Kita tahu ya saudara bosan. Saya nggak bosan karena memang ada kerinduan, ada kecintaan di dalam. Karena rasa cinta itu menghilangkan rasa lelah. Menghilangkan alasan. Ya kan? Betul enggak? Rasa lelah bisa hilang kan? Kalau orang sudah jatuh cinta. Betul enggak usah dia? Mau pernah coba? Ibaratkan ya. Rasa lelah hilang. Nah sama, di dalam doa itu kalau kita jatuh cinta, rasa bosan itu hilang. Tapi kalau nggak ada kecintaan, waduh, capek. Jam 10 itu ngantuk. Hati-hati, tidur jam 10 itu penyakit pula. Ya, jadi untuk kita melihat kuasa Tuhan, kita harus yakin bahwa kita orang benar. Yakin jadi orang benar? Yakin doa ini akan dijawab oleh Tuhan? Jawabannya tergantung keyakinan. Dan kalau kamu yakin akan doa, kamu harus belajar mengatakan terima kasih Tuhan, saya telah terima jawaban doa saya. Terima kasih Tuhan, Tuhan berikan saya rumah yang baru. Haleluya. Meski rumahnya belum ada. Loh, ini ada kesaksian hamba Tuhan. Ya, nanti search namanya Yomicho. Dia berdoa supaya karena dia pelayanan desa ke desa dari kampung ke kampung itu dia berdoa, Tuhan berikan saya meja dari kayu mahoni dan kursi. Lalu kemudian sepeda. Akhirnya kemudian dia bayangkan dalam pikirannya, dalam dimensi keempatnya. Bayangkan meja, kemudian kursi dan sepeda. Dan dia sangat yakin itu. Dia berdoa. Nah saking dia yakin itu, dia khotbah di kumpulan jemaat yang dia layani. Dia ngomong, puji Tuhan saudara, oleh anugerah Tuhan, saya itu berdoa supaya dapat kursi, dapat meja dari kayu mahoni dan juga sepeda. Dan puji Tuhan, saya telah menerimanya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau doa saya dijawab oleh Tuhan, doa saudara pun dijawab.
tiba-tiba jemaat berkunjung ke rumahnya. Orang pada lihat mana mejanya, mana kursinya, dan mana sepeda. Sehari lihat kan ada sungkan juga kan, kata pendeta ada meja ada kursi. Lalu salah satu di antara jemaat mengatakan, Pak Pendeta, katanya udah terima sepeda, dapat meja, tapi kok nggak ada? Pak Pendeta bingung, gimana Pak yang mencari bingung? Oh tiba-tiba dapat ilham. Sekarang saya tanya kamu, waktu kamu dikandung oleh ibumu dalam kandungan berapa lama? 9 bulan. Saya itu sekarang sedang mengandung kursi, meja, dan sepeda. Nah pada waktu nanti akan lahir, dan itu ditertawai oleh jemaat yang dilayani, termasuk anak sekolah minggu, sehingga ketika nanti dia datang, orang pada lari, anak sekolah minggu pada datang memegang perutnya, Pak Pendeta, oh, ini kandungannya berapa bulan? Karena diledeki kan menyebar. Gosip itu kan gampang menyebar kan? Hal-hal yang buruk itu gampang menyebar, hal yang baik susah menyebar. Kenapa itu tabiat manusia itu senang yang jelek-jelek? Tapi dia terus berdoa, puji Tuhan, saya udah terima. Nah, dalam perjalanan dia diledekin orang, tiba-tiba ada misionaris Amerika pulang ke negerinya. Nah, otomatis sepedanya ditinggalin kan? Meja yang dia beli selama ini dia tinggalin. Persis dalam doanya, dari kayu mahoni, meja dan kursi, lalu sepedanya juga ditinggalkan dan diserahkan kepada hamba Tuhan bernama Yogijo ini. Lalu akhirnya beliau naik sepeda. Naik sepeda pergi pelayanan. Oh, Pak Pendeta udah naik sepeda? Ya ini kan ada ngomong. Saya sudah melahirkan. Di rumah ada meja, ada kursi, dan ada sepeda. Dan orang datang, oh ya bener ya. Ternyata iman itu perlu kita kandung. Meski belum terima, tapi percaya dalam kandungan imanmu. Terima kasih Tuhan. Akhirnya saya mendiami rumah yang bagus di Pondok Indah lagi. Jangan yang kecil-kecil, yang besar-besar. Puji Tuhan, meskipun saya nggak bisa diterima kerja di perusahaan A, tapi saya menjadi pengusaha juga. Haleluya. Restoran B2. Nah itu namanya iman. Kita berlatih. Sekarang praktekin ya. Mau nggak mau praktekkan? Mau nggak praktekkan ini? Tapi bukan praktek, saksikan, puji Tuhan. Apa yang peniruan di keluarga kita misalnya? Terima kasih Tuhan, keluarga saya sudah harmonis. Suami saya itu suami yang baik, baru kasih saya. Jajanan saya ditambahin. Baik kan? Selama ini gak pernah kasih. Atau suami saya belum bekerja, dan puji Tuhan sudah bekerja. Gajinya semua ditransfer ke rekening saya. Haleluya. Nama itu praktikkan. Terima kasih Tuhan. Suami saya orang yang luar biasa. Hal-hal yang positif. Nah, jadilah seperti iman kita. Daripada kita mengatakan, ya laki-laki tak berguna. Sudah gak bekerja, bodoh lagi. Katakan itu sih. Justru karena dia nggak punya prestasi, disitulah kita berdoa supaya dia punya prestasi. Tadi malam saya ngomong sama Chelsea, kamu yakin nggak masuk ke SMA ini? Yakin. Lalu ekspresimu apa? Masih sinetron aja dari ekspresinya kan? Ya? Coba aja Indah itu bisa nangis walaupun gak ada sedihkan, tapi pura-pura sedih. Bisa menangis kan? Dan bisa seperti punya masalah.
Nah kita ini harus ekspresinya seperti sudah menerima apa yang kita yakini, kita kumpulkan dalam doa. Amin.